Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan terhadap situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke geng, kali ini saya ingin melihat siapa yang sirik sama kamu dan siapa yang tidak menyukai diri kamu. Apakah salah satu kategorinya orang di masa lalu kamu, atau memang ada satu energi yang kamu curigai? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini belum mendapatkan yang namanya suatu keseimbangan, sedang berusaha untuk mencari suatu perubahan, yang dimana perubahan tersebut demi kestabilan hidup. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi energi tersebut masih memprioritaskan, tetapi apa yang diprioritaskan justru mendapatkan suatu perlakuan, yang dimana perlakuan tersebut sangat terlalu kasar.
sudah mendapatkan perlakuan yang begitu sangat kasar, tetapi menerima berbagai mental yang dimana mental itu membuat berbagai pihak di luaran sana menganggap sebelah mata. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini ada satu perlakuan yang dimana perlakuan itu diberikan oleh satu energi, yang dimana satu energi ini memiliki watak dan karakter yang begitu sangat arogan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu masih dianggap sebelah mata dan diri kamu diinjak-injak secara harga diri. Pertanyaan kedua, mau sampai kapan kamu mempergunakan topeng yang kamu pakai itu untuk memprioritaskan seseorang yang dimana seseorang itu tidak layak untuk diprioritaskan, sehingga diri kamu lebih menjaga mental dari hasil yang selama ini kamu jalankan? Kedua pertanyaan yang barusan saya katakan, yang barusan saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang menjawabnya dan cukup kamu yang meresponnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban dari kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas bagi saya untuk menggambarkan kedua pertanyaan itu dan untuk menggambarkan bagaimana posisi energi kamu untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan sudah cukup jelas untuk menggambarkannya? Bisa saja saya mengategorikan kehidupan diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini, keadaannya memang seimbang. Keadaannya memang sangat rukun dalam berkomunikasi di antara energi yang berada di ruang circle kamu. Tetapi keseimbangan yang kamu nikmati itu hanya sekedar omong kosong yang kamu harus jalankan. Kenapa saya mengatakan itu hanya sekedar omong kosong yang harus kamu jalankan? Karena bisa saja orang yang kamu prioritaskan, orang yang lebih dominan untuk memperlakukan diri kamu dari segala bidang aspek, menuntut diri kamu lebih mengerti akan keadaan dia daripada diri dia mengerti terhadap keadaan kamu. Dia tidak peduli bagaimana keadaan kamu. Yang dia pedulikan, kamu harus fokus terhadap diri dia. Dia tidak peduli bagaimana kesedihan kamu. Dia tidak peduli sebanyak apa tangisan air mata yang keluar dari kedua mata kamu. Yang dia pedulikan
bagaimana caranya kamu memperlakukan diri dia sebagai raja. The Temperance, kartu pertama yang keluar. The Temperance, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, masih fokus terhadap posisi energi kamu serta menarik dari energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu benar-benar sangat egois. Saya rasa manusia itu ingin menang sendiri. Saya rasa manusia itu ketika bosan terhadap diri kamu, dia pergi. Ketika diri dia terpuruk, dia hadir kembali. Seperti boneka diri kamu diperlakukan, yang terkadang remote kontrolnya dia yang memegang. Sehingga keseimbangan yang pernah kamu nikmati di masa lalu ataupun untuk saat ini masih kamu nikmati, itu membuat diri dia semakin tidak terima dan mengharuskan diri kamu tidak seimbang. Ini dia warga. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apakah ada seseorang yang tidak menyukai diri kamu atau seseorang yang sirik terhadap diri kamu? Saya rasa kemunculan kartu The Temperance ini ada satu energi yang selama ini tanpa kamu ketahui memantau diri kamu, yang seakan-akan satu energi ini tidak membiarkan diri kamu untuk bahagia. Kenapa saya mengatakan tidak menginginkan diri kamu untuk bahagia? Salah satu contohnya, kalau kamu sedang menjalin atau ingin membuka usaha bisnis, coba kamu pikir secara logika, kenapa bisnis kamu seperti itu? Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Coba, itu salah satu contoh yang saya berikan terhadap diri kamu di bidang bisnis. Apalagi di dalam asmara. Siapa tahu pihak dari keluarga manusia yang kamu prioritaskan tidak menyukai diri kamu untuk menjalin hubungan itu. Siapa tahu ketika diri kamu memiliki sahabat, sehingga diri kamu memperkenalkan manusia tersebut, sahabat itu sudah memantau cukup terlalu lama. Ada satu energi yang saya lihat, Wageng, tanpa kamu sadari tetapi memperlakukan diri kamu. Coba kamu ingat-ingat kembali, siapa di masa lalu yang pernah meminta bantuan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak memberikannya. Tidak memberikannya dalam arti kamu tidak sanggup, tetapi sanggup karena ada satu kondisi yang mengharuskan diri kamu tidak memberikan bantuan tersebut. Itu dia, Wageng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengangkat kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap posisi energi kamu? Ya, kalau memang bagi kamu informasi tersebut cocok, angkat. Kalaupun tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa itu manusia belum memiliki suatu sifat
yang dimana sifat itu menyadari diri dia untuk berubah. Belum, Wak Geng. Karena yang saya lihat manusia ini masih sibuk berpetualang. Masih sibuk menikmati situasi dengan sifat keegoisannya. Masih menyombongkan diri, padahal dia sudah menyadari keseimbangan yang pernah dia nikmati tidak lagi memberikan diri dia kenyamanan. The Temperance. Ini adalah lambang zodiak Sagittarius. Yang dimana lambang itu adalah lambang angel. Kalau saya mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, saya yakin dan saya percaya kamu tipikal orang yang cukup terlalu royal. Kamu tipikal orang yang cukup dikategorikan selalu memberikan yang terbaik, di mana ketika diri kamu memberikan yang terbaik terhadap siapapun, karena memang diri kamu tidak tegaan, mudah terbawa perasaan, mudah kasihan. Tetapi ketika diri kamu melakukan itu, apakah orang lain merasa kasihan terhadap diri kamu? Apakah orang lain merasa tegaan sama kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya saja, ketika diri kamu memperlakukan orang dari ketulusan hati kamu karena memang kamu tidak tegaan, apa yang kamu dapatkan? Keterpurukan atau ketenangan? Wak Geng, asmara kamu saja sudah sebagai salah satu contoh di mana diri kamu memberikan ketulusan kamu itu. Itu dia, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini kartu yang berbicara terhadap unsur api kembali, yang berlambangkan 3 zodiak kembali: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus kembali terhadap posisi energi kamu. Sepertinya kemunculan kartu Queen of Cups ini, saya rasa kamu menginginkan suatu kebebasan. Bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari manusia yang penuh toksik, bebas dari ketidakmakmuran kamu untuk saat ini. Seperti orang yang ingin diperbaharui kembali. Seperti orang yang menginginkan perubahan, yang dimana perubahan itu secara hakiki bisa membuat mental kamu pulih kembali. Karena sudah terlalu banyak depresi atau trauma yang kamu jalankan di masa lalu, yang membuat diri kamu selalu menangis. Ini dia, Wak Geng, Queen of Cups. Kebebasan secara hakiki untuk mendapatkan perubahan karena memang tidak pernah mendapatkan keseimbangan ketika berdampingan terhadap orang yang pernah hadir di dalam hati kamu. Ini dia. Kalau saya mengarah kembali terhadap topik yang saya katakan tadi, sepertinya satu energi yang masih tidak terima ketika diri kamu ingin mendapatkan suatu keseimbangan. Ini sepertinya muncul dari salah satu orang yang pernah kamu prioritaskan.
dari salah satu orang yang pernah kamu prioritaskan. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Moon ini, saya rasa untuk saat ini diri kamu lagi emosional atau memang lagi sensitif. Bukan hanya sensitif atau emosional, sepertinya sisi energi kamu bergejolak, saling tidak sinkron, saling menerima atau mendapatkan pertengkaran akibat pemikiran kamu yang terlalu overthinking di dalam situasi energi kamu. The Moon, Wageng. Kenapa diri kamu selalu berpikiran overthinking sementara kamu menginginkan yang namanya perubahan? Menginginkan perubahan tetapi diri kamu labil. Menginginkan suatu kemajuan tetapi diri kamu ketakutan. Menginginkan yang namanya suatu kenyamanan tetapi kamu belum sanggup untuk keluar dari zona tersebut, zona ketidaknyamanan tersebut. Apa, Wageng? Saya berusaha untuk mengambil satu persatu kartu dari 78 kartu yang saya pegang tadi agar mendapatkan kartu yang positif. Ternyata begitu saya membuka kartu yang saya ambil tadi secara acak dan mengoneksikan antara energi saya dengan energi kamu, masih ada satu sisi penghambat yang sedang kamu pikirkan. Apa, Wageng? Kamu masih mau terjebak di dalam kondisi tersebut. Kamu tidak mau menutup lubang yang diberikan oleh manusia itu terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kemunculan kartu The Moon ini, kalau kamu yakin dan kalau pemikiran kamu tidak bersifat overthinking, kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Kamu akan mendapatkan yang namanya keseimbangan. Itu dia, Wageng. Itu dia, Wageng. Semua memang kembali terhadap keputusan kamu. Karena keputusan kamu itulah yang menentukan kapan diri kamu bahagia. Karena keputusan kamu itulah yang akan menjawab dari tangisan air mata yang keluar dari kedua mata kamu. Bukan saya, bukan reader tarot yang lain. Kalau saya mah hanya menyatukan energi kamu dan membaca dan memberikan informasinya. Yang menjalankan kamu, bukan saya. Memang di sisi lain saya memahami bagaimana kondisi kamu, tetapi usahakan pemikiran kamu itu jangan kamu pengaruhi dengan yang negatif. Coba kamu pikir secara logika. Perasaan kamu sudah tersakiti. Masa kamu membiarkan pemikiran kamu itu menyatu dengan perasaan kamu yang tersakiti? Tutup lubang yang digali tersebut. Lupakan. Sebenarnya kalau saya berbicara dari hal positif, ketiga kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap suatu keberuntungan, mengarah terhadap suatu perubahan. Tetapi
Karena sisi penghambat yang masih menempel di dalam pemikiran kamu, yang selalu mengingat dan mengenang, saya rasa kamu hanya stuck di dalam satu roda. Roda yang berputar, tidak memiliki tujuan, tetapi sudah menyadari tidak bisa mendapatkan perkembangan. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan ketiga kartu yang saya pegang ini terhadap topik yang saya katakan tadi di awal pembicaraan, apakah ada seseorang yang sirik atau menginginkan diri kamu tidak mendapatkan kebebasan? The Moon ini menggambarkan hal tersebut. The Moon ini yang memberikan suatu keputusan yang dimana keputusan itu membuat diri kamu terjebak. Ada satu energi yang dimana satu energi ini tidak jauh-jauh keberadaannya. The Moon ini, Wak Geng, hitam di atas putih, putih di atas hitam, yang sengaja memperlakukan diri kamu dengan permainan. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, saya hanya mengambil contoh energi manusia tersebut, dan saya tidak lebih dominan terhadap manusia tersebut. Saya lebih dominan terhadap diri kamu. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan dengan kartu yang saya pegang ini? Ya, kalau menurut kamu cocok, angkat. Ya, kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bisa bersifat resonan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Queen of Swords, di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini memiliki dua arti. Arti pertama mengarah terhadap hal positif, arti kedua mengarah terhadap hal negatif. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Ini seseorang yang duduk sambil memegang satu pedang. Satu pedang ini luapan emosi yang selama ini kamu simpan, tetapi kamu mencoba untuk mempertunjukkan topeng kamu yang seakan-akan kamu sangat kuat, kamu bahagia, kamu nyaman, kamu tenang. Padahal pedang yang kamu pegang itu membuat diri kamu ingin menjerit. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, sepertinya lagi-lagi kamu harus lebih berwaspada terhadap satu orang, yang dimana satu orang ini menurut intuisi kamu yang bergerak. Kalau intuisi kamu bergerak secara tajam dan mencurigai satu energi, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu lebih harus berwaspada. Satu energi ini tidak jauh dari keberadaan kamu. Kamu sudah menyadari hal tersebut. Saya rasa intuisi kamu ini mengarah terhadap satu orang ini. Sedang mengarah terhadap satu orang. Dan kamu sudah mencurigainya. Karena Queen of Swords dengan kartu The Moon, satu energi yang kamu curigain itu sesuai dengan intuisi kamu sangat manis di depan kamu, tetapi di belakang kamu seperti ular. Serap, mematuk, menghancurkan, menjepit, melilit diri kamu agar diri kamu tidak bisa berkembang, agar diri kamu tidak bisa mendapatkan kebebasan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Devil.
Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil, sepertinya seseorang yang kamu curigai menurut intuisi kamu itu sudah membuat diri kamu dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Kamu merasa tidak nyaman sehingga perbuatan manusia yang saya kategorikan tadi membuat diri kamu terjatuh. The Devil, kartu terakhir, iblis. Waspada terhadap satu energi yang dimana satu energi itu menurut intuisi kamu, karena satu energi itu sangat aura negatif, tidak memiliki aura positif. Ini tujuan dia, agar diri kamu jatuh, agar diri kamu dianggap oleh berbagai pihak negatif, agar diri kamu selalu menangis, agar diri kamu tidak bebas, dan agar diri kamu tidak seimbang. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.